Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم وصلنا معاذ في هذا الكتاب فقد الشام العالم نفعنا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آدم ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بإذن الله والشفاعة برسول الله وصحبه أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان لنا نصف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام dalam nalikan sehari sapa Rasul wattaja ahlan toja'a itu posisi tidur bahu kanan di bawah atau bahu kiri di bawah. Itu apa namanya? Hah? Hah? Ya wis. Itu ja'a moko posisi tidur miring ala jambi ing atase sisi lambung ya, lambung Nabi al-aiman yang kanan mustaqbilal kiblati ale menghadap kiblat. Jadi posisi tidur sunnah itu seperti posisi tidurnya mayit di dalam kubur, kepala di utara menghadap ke barat. Itu sunnah. Apa keistimewaannya? Nah, kalau kamu ya naudzubillah tidur terakhir, nah itu berarti kamu tidur ala hayatis sunnah. Itu luar biasa itu. Biasanya biara kiai-kiai dulu itu diceritakan sehari dalam kondisi sehari terus wafat, ya posisinya begitu. Wa kana lana sapa Rasul iku yana ma'al firashi tarota. Wa kana lana sapa Rasul iku yana musari sapa Rasul ala firashi nganggur lemek tarotan ing dalam suatu waktu. Wa alal hasiri dan ing atas tikar. Kalau firash itu berarti lebih tebal, hasir tikar tarotan ing dalam suatu waktu.
wa 'ala sariri taratan. Dan juga terkadang Rasul tidur di atas dipan, lencang, taratan di dalam suatu waktu. Wa 'alal ardi lan ing atas tanah bumi taratan di dalam suatu waktu. Wa kana lan ono apa firashuhu. Nah ini apa firasnya Rasul itu apa, lemeknya Rasul itu apa. Wa kana lan ono apa firashu lemek turuni Rasul iku min udumi hash util min udumin hashbuhu lifun. Wa kana lan ana apa firashu lemek turuni Rasul iku min udumi terbuat dari apa, kulit. Hashbuhu kang utawi isinya atau empuk apa ya, kasur lah. Firas itu kasur. Kasurnya itu terbuat dari kulit. Hashbuhu kang utawi isinya itu lifun atau laifun, serabut. Wa kana lan ana sapa Rasul iku idza awa ila firashi lin-naum yaqul. Wa kana lan ana sapa Rasul iku idza awa ing dalem nalikane sudah mapan ila firashi maring lamek turu Rasul lin-naum maring turu sare yaqulu berdoa sapa Rasul. Bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika kalau nyebut asmane Engkau ya Allah, Allahumma do Allah ahya urip sapa ingsun wa amut lan mati sapa ingsun. Makanya tidur itu gambaran kematian. Gambaran kematian itu ya orang tidur itu, dia tidak tahu apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia merasakan kehadiran lingkungan kan. Kadang orang tidur itu kan terbawa lingkungan. Kalau dengar musik di sekitarnya, didengarkan musik, terkadang masuk ke alam mimpinya. Maksudnya apa? Jadi orang mati itu masih ada komunikasi dengan luar. Maksudnya apa? Dunia luar itu masih bisa masuk ke dalam dirinya, tapi dirinya tidak bisa punya akses keluar. Itu orang mati itu kayak begitu. Artinya apa? Keluarga yang mendoakan itu sampai, tapi dirinya sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat perbuatan keluarganya, anak turunannya, yaitu ya, dia saksikan gimana anak-anaknya bisa melihat ibarat dibalik tirai, bisa melihat, tapi dia tidak punya akses. Orang luar, orang hidup masih punya akses ke dalam, meskipun dia tidak tahu. Nah, ibarat orang tidur itu, dia nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia tahu ada sesuatu di luar, ada bunyi-bunyian, ada apa gitu ya. Terkadang dianggap masuk di dalam mimpinya. Ahya wa amut. Makanya kita tidur itu bisa jadi pengantar menuju kematian. Wa yanamu ala shikkihi al-ayman. Wa yanamu lan sari sapa Rasul ala shikkihi ing atase ini shik apa? Sisi tubuhnya al-aymani yang kanan.
Wa yada'u lan meletakkan Rasul yadahu ing tangane Rasul al-yumna yang tangan yang kanan ala khaddihi ing atase pipinya. Jadi tidur berbantal tangan. Al-aimani kang kanan. Subayakul Allahumma qini adabaka yawma tub'atsu ibadu. Jadi Rasul itu tidurnya begini ya. Khatihi pipi yang kanan, tangan kanan diletakkan di atas pipi yang kanan. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsu ibaduka. Allahumma ya Allah kini kula aturi ngrasa menjaga ki waqayaki wiqayata. Ki kula aturi menjaga panjenengan ni ing ingsun adzabaka ing siksa ajuna. Panjenengan yauma ing dalam hari tub'atsu dibangkitkan sapa ibaduka ambane sira. Wa idzan tabahala ing dalam nalikane tangi bangun, wa idzan tabahala ing dalam nalikane bangun sapa Rasul min naumihi saking tidurnya Rasul qala berdoa lagi sapa Rasul. Coba ya, ini bukti memang hamba itu tidak punya kemampuan apa-apa ya. Mau tidur, ketika tidur ya kita berdoa kepada Allah. Kalau toh pun ini tidur terakhir, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Karena nggak mampu apa-apa kita. Dan ketika bangun pun wa idzan tabahala min dalam nalikane tangi sapa Rasul min naumihi saking tidurnya Rasul qala berdoa sapa Rasul alhamdulillah alhamdulillah utawi sakabeh puji iku lillah kaagungan Allah alladzi dzat ahya kang menghidupkan sapa ladina ing kita. Alladzi dzat ahya kang menghidupkan sapa ladina ing kita ba'dama ing dalem sawise amata mematikan sapa ladina ing kita. Jadi tidur itu dianggap mati suri ya istilahnya. Ba'dama ing dalem sawise amata mematikan sapa ladina ing kita. Wa ilaihi lan ing maring alladhi an-nusyur utawi tempat kembali. Summa yasuku summa yatasuku muka kare-kare siwak sapa nabi. Wa kana lan ana sapa nabi ku yana musari sapa nabi awwalal laili ing kawitane malam wa yaqumu akhirahu ing akhiri malam. Jadi nabi itu bangun langsung pakai siwak. Nah siwak itu habis dipakai ya dicuci ya, bukan dicarno sampai lumutan ditanami jagung tumbuh itu. Itu kebro itu sebenarnya. Ada sampai Sunnah Rasul tak punya siwak, kerah baju dari siwak. Kebro itu sebenarnya. Jadi an-nadhafah itu tetap bersih. Siwak itu bukti kebersihan itu ya. Dan kelebihan apa? Kayu apa namanya siwak itu? Hah? Kayu? Arok ya. Itu bisa menahan bau. Itu menahan bau. Tapi ya kalau sampai lumutan itu ya lingkungannya yang bau nanti ya. Itu sekarang sudah ada sikat gigi. Gimana siwaknya tetap aja kalau ikut apa namanya ajarannya siwak itu kan membersihkan gigi.
dengan cara apa saja sesuai perkembangan teknologi. Tapi sebagai ittiba Rasul tak kok tetap siwakan. Meskipun sikat gigi, andaikan tak usah siwakan, cukup sikat gigi ya sama aja. Karena ada orang yang model-model paham simbolis, ya, aksesoris, apa istilahnya itu, tekstualis. Wakana ya namu, wakana lam Allah sopa rasul tu ya namu, sari sopa rasul awalan lain. Saya pernah ditanya itu. Gimana hukum siwak itu? Awalan lain dalam kawitan di malam, wa yaqumu lam tani bangun sopa rasul akhirahu dalam waktu akhir malam. Ingat doh ya, jam 1 itu bukan malam, tapi dini hari kan. Ini seharusnya, makanya ada, ini saya pernah dengar di mana itu ya, ada seorang kaya raya dan dia bisa menggaransi orang bisa kaya seperti dirinya. Caranya apa? Penghasilannya itu bukan 10 juta, 100 juta, tapi bisa sampai 10 miliar per bulan. Coba. Caranya apa? Bangun jam 12 malam. Dan ini ternyata benar ya. Bangun jam 12 malam, bangun, langsung mandi. Kamu tuh kalau ingin, saya ini masih belum bisa, tapi mencoba. Saudara saya itu ada di mana orangnya ketoknya gak sehat. Kenapa? Tubuhnya gemuk. Wah sudah, kalau gemuk kan ketok kan. Tapi ternyata gak pernah sakit. Rasanya apa? Setiap bangun jam berapa saja mandi. Dia mandi. Bangun jam berapa saja mandi. Habis mandi, tidur, bangun lagi, ya mandi lagi, gitu ya. Ternyata itu nggak pernah sakit dia. Orangnya kalau dilihat dari tubuhnya pasti sehat saya. Orang gemuk, hampir nggak punya leher sudah. Kepala itu sudah nempel ke tubuhnya. Lagi pun, tapi sehat, nggak pernah ngeluh sakit. Saya aja besar perut dikit aja udah merasa itu enggak. Masya Allah, saya tanya apa? Itu aja, cuma itu rasanya. Setiap bangun tidur pasti langsung mandi, nggak perlu sabun, yang penting suara sudah selesai. Adukan mau aktivitas apa aja, tidur lagi nggak apa-apa. Nah itu ya. Nah ini saya coba kamu. Terus saya pernah dengar itu podcast atau apa itu orang kaya, penghasilannya 100 miliar per bulan. Dia jamin kamu bisa 10 miliar per bulan asal kamu bisa melakukan apa? Bangun jam 12 malam. Setelah itu kamu mandi, sholat tahajud, sholat hajat, terus buka Al-Quran. Coba hebatnya, baca Al-Quran 12 juz. 12 juz itu selesai hampir subuh. Nah subuhnya menurut dia harus berjamaah di masjid atau sholat berjamaah. Kamu lakukan, saya jamin. Dia terinspirasi apa? Terinspirasi dari siapa itu? Cristiano Ronaldo. Coba, bukan orang Muslim, bukan orang Islam. Orang Cristiano Ronaldo itu katanya tiap jam 12 malam mesti bangun dan tidak tidur lagi sampai sore. Otman Paris Sutapea, itu dia itu. Dia tulis jam 12 malam. Ini artis kan akhirul lail. Akhirul lail kan jam 12. Karena kita itu kan sudah jam 1 sudah dini hari ya. Bangun, coba kamu tidak. Ternyata ada banyak, ada tidak banyak waktu itu testimoni yang mengaku
dalam waktu 40 hari itu ternyata terbukti dia berpenghasilan 10 miliar per bulan. Kalau kamu apa? Tiap malam 12 juz, ngaji 12 juz, mulai jam 12 sampai subuh sholat berjamaah, jangan tidur lagi ya. Ya memang begitu ya. Jadi 12 juz mungkin 3-4 jam lah ya. Tapi kalau sambil tiduran bisa 24 jam. Baru baca Fatihahnya udah tidur. Jadi kalau niat betul, itu kan kurang niatnya orang itu. Kenapa kemalasan bisa mengalahkan? Karena kekuatan kekuatan niat himmahnya itu tidak maksimal, sehingga kemalasan bisa menguasai dirinya. Orang kalau punya keinginan yang kuat, sudah pasti bisa apapun. Itu kelebihan manusia di sana. Karena semua kekuatan tubuhnya akan diarahkan untuk menghasilkan apa yang dia inginkan. Itu manusia kalau ingin. Kamu coba, pastilah mengalami dalam hidup kamu ketika kamu ingin sesuatu dan fokus pada keinginan itu, semuanya dikalahkan, ya kan? Semuanya kamu kalahkan, dan semua potensi tubuh kamu arahkan ke situ. Nah, tinggal potensi itulah yang kita kelola dengan baik. Rata-rata kita bisa melakukan itu kalau kepepet. Nah, saya ingat dulu itu, di mana saya disertasi saya itu, alhamdulillah ya, kuliah S3 itu 18 semester, hampir 9 tahun ya. 2000 iya, sudah diputihkan 3 kali, diputihkan, ganti direkturnya, diputihkan, ganti lagi, sudah ketiga kali saya diancam juga kalau nggak bisa DO loh. Akhirnya saya punya waktu 3 bulan nulis disertasi. Uzlah. Cara pertama, uzlah apa? Tutup handphone. Nah, handphone itu penyebab. Kalau handphone masih berdiri sudah, ya harus kerja sama dengan istri. 3 bulan. Baca buku, orang mau nulis itu harus baca buku. Saya ngantuk-ngantuk karena takut di DO ya kan, udah malu. Setiap tanya orang kapan dokter, waduh itu kan siksaan. Setiap orang kata kapan dokter. Terus memang kuliah S3 dia nggak lulus. Saya tuh sampai ingat betul, baca buku karena tidak ingin ngantuk, ambil anduk saya, anduk dicelup ke air, dipelitir, diteteskan ke mata, sampai gitu. Ya, karena saya takut kena deadline itu, ya selesai 3 bulan. Wah, itu sejarah betul dalam hidup saya. Ternyata saya bisa melakukan sesuatu kalau saya betul-betul ingin itu. Semua potensi tubuh dikumpulkan, fokus pada satu titik, hasil. Jadi kenapa malas? Karena nggak punya keinginan. Malas itu tempatnya orang yang keinginannya lemah. Kalau orang punya keinginan, punya himmah, pasti malas nggak bisa masuk. Nggak ada kamus malas. Tapi saya selesai disertasi itu, lihat buku itu muntah ya. Enak saya itu sudah. Buku hasil, wah udah mau muntah, lihat buku itu sudah muntah. Tiap harus. Coba sampai segitu. Dan bisa. Jadi manusia itu kalau punya keinginan pasti bisa. Tapi kok kenapa kalau ada orang lemah, dia kan belum kepepet aja dia. Coba kalau udah kepepet, pasti muncul. Cuma kalau nunggu kepepet terus kan repot itu. Ya. Banyak contohnya itu ya.
Kamu pasti mengalami kondisi kepepet, pasti wah keluar. Ya, potensi dalam tubuh kita itu akan dikelola dengan baik. Semua seolah-olah tubuh itu dimanage pada satu fokus. Sudah nggak ada yang lain, lewat semua. Enggak, saya itu urusan apapun sudah lewat, fokus pada saya harus selesai. Ya itu problemnya saya kan hampir 4 tahun terkatung-katung, ditekan sana tekan sini gitu kan. Promotor satu bilang begini, promotor satu bilang aku piye gitu. Wa kana yanamu awwal laili wa yaqumu akhirah. Bangun jam 12 malam itu akhir laili. Bangun kamu, mandi, sholat tahajud, sholat hajat, baca Al-Quran 12 juz, selesai. Normalnya subuh jam 4 selesai. Kalau baca terus tidur ya nggak selesai. Warubbama sahara awalal laili fi masalil muslimin. Warubbama lan terkadang sahur atau melek bangun sapa Rasul awalal laili ing dalam kawitan malam fi masalil muslimin ing dalam kemaslahatan wong wa kana lan ono wa kana lan ono apa syan tanamu wa kana tanamu sari sapa apa aina meripat nuruni Rasul wala yanamu dan tidak tidur apa qalbuhu. Ya. Sepertinya tidur tapi hatinya tidak. Wa idza nama dan di dalam sari sapa Rasul lam yuqaf hatta yakuna huwa alladhi yasta'in. Wa idza nama dan dalam sari sapa Rasul lam yuqaf orang dibangunkan sapa Rasul hatta yakuna seda'ana sapa Rasul huwa ya Rasul iku alladhi wa yastaiqadhu kang tangi sapa Rasul. Maksudnya apa? Kalau Rasul sehari itu tidak ada yang berani membangunkan, tapi Rasul bangun sendiri. Ya. Sering-sering wa kanat tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Ini Imam Syafi'i dalam sebuah cerita riwayat juga seperti ini ya. Malam-malam beliau kelihatan tidur, tapi ternyata sedang memikirkan persoalan agama. Semalam dia bisa menjawab hampir 100 masalah persoalan agama. Imam Syafi'i kelihatannya merem, tapi sebenarnya tidak tidur. Kalau kita kan kebalikannya, melek tapi turu. Jadi lebih sakti dari Rasulullah. Kalau Rasul itu merem tapi tidak tidur. Kalau kita melek tapi tidur lah itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsira dzikri daimal fikri wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.